Oh, ini bupati, ini wakil bupati, naik veto liurai Malaka naik. Oksasinan tatanen, biskau mukha, sonah pinay, sonah ni Rio Pinay, Rio Malaka. Ditambok mituin, enam nice, ranam nice, sa sitamean naik. Ditambok pain, mekem piut, non paha, totafa, Insuasraan Kecamatan Sasitamian. Mitambok amen. Selamat siang semua. Airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mencerdaskan anak usia dini, dari anak Indonesia sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia, masa depan cemerlang. Berikanlah pendidikan sejak usia dini, untuk menyongsong masa depan Indonesia gemilang. Dari anak Indonesia sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia, masa depan cemerlang. Mari kita satu tekad, sukseskan program PAUD, mendidik dan mencerdaskan anak usia dini. Dari anak Indonesia sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia, masa depan cemerlang. Kalian siap untuk dikukuhkan? Ya, saya siap. Kalau saudari sekalian siap dikukuhkan, ikutilah kata-kata saya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya sebagai Bunda Desa saya sebagai Bunda Desa
dengan penuh tanggung jawab dengan penuh tanggung jawab dan atas kemauan sendiri, dan atas kemauan sendiri, dengan ini menyatakan. dengan ini menyatakan. 1. 1. Saya akan mempertahankan Saya akan mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. secara murni dan konsekuen. 2. 2. Saya akan mendedikasikan diri saya Saya akan mendedikasikan diri saya untuk menyumbangkan tenaga untuk menyumbangkan tenaga serta pikiran, serta pikiran, dukungan, bantuan, dan perhatian dukungan, bantuan, dan perhatian untuk mengembangkan pendidikan anak usia dini. untuk mengembangkan pendidikan anak usia dini. 3. 3. Saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban Saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bunda PAUD sebagai Bunda PAUD untuk kepentingan pengembangan, untuk kepentingan pengembangan, dukungan, bantuan, dan perhatian dukungan, bantuan, dan perhatian kepada program-program pendidikan anak usia dini. kepada program-program pendidikan anak usia dini. 4. 4. Saya akan bekerja sama Saya akan bekerja sama dengan berbagai elemen stakeholder dengan berbagai elemen stakeholder serta kemitraan PAUD serta kemitraan PAUD untuk kepentingan pengembangan, untuk kepentingan pengembangan, dukungan, bantuan, dan perhatian dukungan, bantuan, dan perhatian kepada program-program pendidikan anak usia dini. kepada program-program pendidikan anak usia dini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai dan memberkati saya. menyertai dan memberkati saya. Ikrar Bunda PAUD. Ikrar Bunda PAUD. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, kami Bunda PAUD seluruh Indonesia berikrar membangun, membina, dan memajukan layanan pendidikan anak usia dini berkualitas di seluruh Indonesia. Penandatanganan naskah pengukuhan. Kepada Ibu Maria Octavia Bena diserahkan untuk kembali. Ibu-ibu Bunda PAUD disilahkan duduk kembali. Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malaka bersama dengan seluruh tim pengurus PKK Kabupaten Malaka yang juga kami hormati, pimpinan OPD yang berkesempatan hadir pada saat ini, yang kami hormati pula Bapak Camat Sasitamean, Ibu Kepala Puskesmas Kaputu, para Bunda PAUD Desa sekecamatan Sasitamean, para pengelola PAUD dan guru-guru PAUD, singkatnya seluruh hadirin yang sama kami hormati. Pada kesempatan yang pertama ini, patut kita semua yang hadir saat ini sebagai manusia yang beriman, tentunya kita patut menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita pada siang hari ini
diberikan berkesempatan untuk hadir mengikuti acara pengukuhan Bunda PAUD Desa se-Kecamatan Sasitamean dalam keadaan sehat walafiat. Dari tempat ini saya menyampaikan selamat datang kepada Bunda PAUD Kabupaten Malaka bersama dengan seluruh rombongan. Terima kasih karena berkenan hadir di siang hari ini. Perlu kami laporkan bahwa di Kecamatan Sasitamean ini ada 9 desa, dan dari 9 desa itu ada terdapat 13 PAUD. Dari ke-13 PAUD ini, Ibu Ketua, kami sampaikan bahwa ada hal-hal yang memprihatinkan, yang menjadi kekurangan karena dari ke-13 ada beberapa PAUD yang izin operasionalnya belum ada. Kemudian tadi saya mendengar bahwa ada laporan bahwa mereka kekurangan alat peraga dan permainan, dan juga beberapa PAUD tidak memiliki tempat sehingga mereka masih meminjam posyandu. Mungkin dengan kehadiran Bunda PAUD Kabupaten ini bisa memberikan sedikit motivasi untuk kami, kemudian juga bisa menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten Malaka segala kekurangan dan yang kami alami di PAUD di desa. Kemudian sebentar mungkin kami akan mendengarkan beberapa arahan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Bunda PAUD Kabupaten Malaka. Dan saya juga dari tempat ini menyampaikan selamat kepada ke-9 Bunda PAUD Desa se-Kecamatan Sasitamean yang baru dikukuhkan tadi. Kita semua berharap semoga dengan pengukuhan ini memberikan kita rasa tanggung jawab untuk mampu melaksanakan segala tugas dan peran kita nanti ketika kita kembali ke desa, sehingga kita sama-sama bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di tempat kita masing-masing. Oleh karena itu saya mohon kerjasama dari kita semua. Dan sebagai akhir kata, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan memberkati kita semua, terutama bunda-bunda PAUD, sehingga kedepannya kita diberikan kekuatan, keikhlasan untuk mendedikasikan diri kita demi tercapainya kualitas pendidikan anak usia dini di Kabupaten Malaka tercinta ini. Mungkin hanya ini saja sambutan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian kita semua dan selamat siang. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malaka yang saya hormati pula ibu-ibu, para dinas kesehatan, para dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menyempatkan diri hadir pada hari ini, juga perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Camat yang saya hormati, Ibu Pembina PKK tingkat kecamatan sekaligus sebagai Bunda PAUD Kecamatan Sasitamean, Bunda-bunda PAUD dari desa se-Kecamatan Sasitamean, selamat karena sudah dilantik pada hari ini. Kemudian ibu-ibu pengurus PKK se-Kabupaten Malaka yang berkesempatan hadir juga bersama rombongan saya pada siang hari ini. Puji dan syukur kita patut sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada kesempatan siang ini kita semua diperkenankan untuk hadir di kantor camat Kecamatan Sasitamean dalam rangka pengukuhan Bunda PAUD tingkat desa se-Kecamatan Sasitamean. Tuhan begitu murah hati untuk mempertemukan kita pada siang hari ini
kemarin kami menuju Info PO, kami juga lewat di sini juga. Nah, hari ini kita hadir di sini bersama-sama dalam rangka pengukuhan Bunda PAUD. Mengapa ini Bunda PAUD ini menjadi hal yang penting, harus dikukuhkan, harus dilantik bunda-bundanya? Tugasnya apa sebenarnya? Ini ibu-ibu PAUD yang sudah dilantik ini tahu tugas atau tidak ini? Ibu Camat sudah kasih tahu kok. Nanti Bunda PAUD buat apa nanti di desa nanti? Saya harap peran daripada Ibu Camat, saya selaku Ibu Bupati, Ibu Wakil Bupati, bersama seluruh kepengurusan Bunda PAUD nanti akan terbentuk kelompoknya ya. Kita mempunyai tugas, karena ini kita sebagai ibu, tugas pokok seorang ibu adalah memperhatikan tumbuh kembang daripada anak-anak. Mengapa kita yang menjadi bundanya? Karena kita yang bertanggung jawab di wilayah kita masing-masing, dari tingkat desa, tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten, kemudian lanjut ke provinsi dan tingkat nasional. Anak usia dini, saya sudah ulang di beberapa tempat bahwa ini merupakan kelompok usia yang harus mendapat perhatian penuh. Mereka pada usia-usia ini, mulai dari anak baru lahir sebenarnya ya, sampai dengan usia 8 tahun, itu kita sebut sebagai usia emas, golden age atau golden period, di mana mereka perlu diperhatikan secara khusus karena tumbuh kembang pada saat itu sangat pesat. Sayang kalau kita tidak memperhatikan gizinya, kita tidak memperhatikan pola makannya, kita lalaikan pola asuhnya ya. Jadi itu kita akan kehilangan satu periode penting dalam kehidupan anak-anak kita. Dan ini akan berefek atau berdampak pada masa depan anak-anak. Karena itu tadi di lagu Marsnya sudah jelas ya. Anak usia dini harus diperhatikan tumbuh kembangnya agar tercipta manusia Indonesia yang gemilang. Jadi itu tujuannya. Jadi supaya kita menjadi sadar bahwa dengan kehadiran bunda-bunda PAUD ini diharapkan kita membantu pengelola PAUD untuk menciptakan anak-anak usia dini yang gemilang, yang siap untuk bersaing di masa mendatang sebagai tunas bangsa, sebagai anak-anak harapan bangsa, harapan gereja, harapan orang tua. Jadi itu tugasnya. Jadi tugas nyatanya apa? Tugas nyata kita adalah bekerja sama dengan pengelola PAUD, bekerja sama dengan pengelola PAUD, bekerja sama dengan desa, bekerja sama dengan Bapak Camat, bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas kesehatan, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di situ kita bekerja bersama-sama. Juga mungkin satu dinas ketahanan pangan ya, untuk isinya. Jadi itu. Jadi kita bekerja bersama-sama secara holistik, secara integratif holistik ya. Jadi itu bekerja bersama-sama. Jadi tidak hanya pendidikan anak usia dini itu menjadi tanggung jawab ibu-ibu pengelola PAUD, bukan. Jadi kita harus bekerja sama. Karena dengan bekerja sama, maka pendidikan anak-anak ini akan menjadi menyeluruh, terintegrasi. Bukan hanya kecerdasan intelektualnya yang diperhatikan, tetapi juga tumbuh kembangnya, kecerdasan emosionalnya, kecerdasan sosialnya. Ini penting. 3 kecerdasan yang akan membentuk anak kita untuk menjadi anak-anak yang berbudi luhur, anak-anak yang cerdas, tetapi juga dia punya perkembangan emosional dan sosial yang baik. Jadi kalau anak kita lihat, kalau IQ-nya juga terlalu tinggi, tetapi sosial kematangan sosial dan mentalnya tidak bagus, itu
itu dia tidak seimbang, itu juga tidak normal, ya. Atau dia secara emosional dia bagus, tetapi secara intelektualnya dia kurang, itu pun tidak normal. Karena itu kita selalu mengatakan bahwa sehat itu adalah sehat rohani, sehat jasmani, sehat sosial. Jangan lupa. Kalau anak pintar tetapi tiap hari dia hanya di dalam kamar juga, itu kurang sehat. Harus dia bersosialisasi keluar, main di luar, ya kan? Bermain dengan anak-anak, tahu bergaul, ya kan? Nah, ini baru kita nyatakan bahwa anak itu sehat secara jasmani, rohani, dan sosial. Kalau dia pintar, dia pintar bergaul, tetapi etikanya kurang bagus. Tidak tahu kata selamat pagi, tidak tahu mengucapkan terima kasih, tidak pernah mau meminta maaf kalau dia salah, ya kan? Tidak pernah dia minta permisi kalau lewat, tidak pernah minta tolong kalau dia perlu, main perintah. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab kita, Bunda PAUD bersama pengelola TK, bersama orang tua, kita bersama-sama membina anak-anak kita menjadi anak-anak yang benar-benar punya etika, cerdas secara intelektual, sehat secara fisik dan jasmani, rohani. Jadi itu. Jadi memang berkata-kata itu gampang, ya. Tetapi pada saat kita melaksanakan itu yang susah, ya. Jadi saya harapkan dengan pengukuhan Bunda-Bunda PAUD ini, mari kita bekerja sama. Kita ingin membuat sesuatu atau menciptakan sesuatu yang lebih baik untuk anak-anak kita. Kita bekerja sama. Tidak boleh ada yang mengatakan bahwa oh ini kami tingkat desa, kami mau bekerja sendiri, tidak bisa. Jadi kita harus bekerja bersama-sama. Ada hal yang tidak jelas atau ada masalah, hambatan, sampaikan kepada yang satu tingkat di atasnya. Ada Bunda PAUD tingkat kecamatan. Kalau tidak bisa juga ada Bunda PAUD tingkat kabupaten. Nanti baru kita bersama-sama mencari solusi, meminta masukan, kemudian arahan dari yang paling tinggi pimpinan kita di Kabupaten Malaka. Jadi seperti itu. Jadi saya harapkan juga pengelola PAUD. Apakah hadir di sini pengelola PAUD? 13 PAUD di sini semua ada pengelolanya? Yang sudah ada izin operasional ada berapa PAUD? Hanya ada 2. Ada 5. Oke, ada 5. Yang Ibu Bunda PAUD Desa Manumutin Sirale. Ibu punya PAUD ada berapa muridnya? Keseluruhan ada 23. Waktu setelah pesan seluruh perlengkapan sekolah, pas mau sekolah ada ketambahan lagi 3 orang. Jadi seluruhnya sekarang ada 28. Ibu punya berapa guru? Ada 2. 2 guru. Muridnya berkisar-kisaran umurnya? Dari 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun. Sama dengan usia anak-anak. Usia bermain tidak ada? Playgroup? Tidak ada. Baik. Ibu, persiapan alat peraganya seperti apa di sekolah? Setelah dapat izin operasional itu karena pandemi jadi belum tatap muka, baru tatap muka sekarang, tapi perlengkapan yang ada itu permainan, wahana permainan sudah lengkap, alat peraga ada. Alat peraganya boleh tahu apa saja? Sesuai dengan pembelajaran, saat misalnya materinya tentang apa, alat peraganya disesuaikan dengan per materi yang diajarkan. Ibu bisa kasih saya satu contoh? Kebetulan mama saya hanya pengelola. Ya, tidak, saya ibu penjabat desa. Oh, oke, baik. Yang pengelolanya ada. Siapa pengelolanya? Boleh saya? Tidak hadir. Iya. Oh, baik, kalau begitu Ibu berarti tidak kekurangan alat peraga? Kekurangan, tapi itu kami berusaha untuk
dimuat di anggaran desa pengadaan itu. Ya, baik. Jadi sebenarnya anak-anak usia dini, usia playgroup dan TK ya kalau dulu, sekarang namanya PAUD. Jadi itu mereka memerlukan lebih banyak alat peraga. Karena media, alat peraga ini kan media pelajaran, ya, media pelajaran. Baik tingkat paling dasar sampai dengan perguruan tinggi, media pembelajaran ini sangat penting, ya. Karena itu menjadi batu loncatan untuk kita mentransfer ilmu kepada siswa dan mahasiswa. Ya. Saya sendiri sebagai seorang dosen, kami mengajar tetap harus menggunakan alat peraga. Apalagi ini anak-anak yang masih kecil. Jadi alat peraga ini, media pembelajaran ini sangat penting. Sebenarnya media pembelajaran tidak perlu mahal. Saya contohkan ibu. Ibu mau memperkenalkan kepada anak-anak tentang warna, misalnya. Ibu tinggal bawa saja buah yang berwarna hijau, buah yang berwarna kuning. Nah, di sini kita menjelaskan tentang buah, warna, sekaligus sudah di dalam kan, kemudian fungsi daripada buah itu. Jadi tidak usah susah-susah cari alat peraga, ya. Kalau mau berbicara tentang kebersihan, mencuci tangan misalnya, bawa alat peraganya apa? Bawa air, bawa sabun, bawa lap tangan. Sudah selesai, tinggal praktek. Ya, mau memberikan pelajaran tentang menyikat gigi. Kapan anak harus menyikat gigi? Tidak perlu alat peraga yang mahal, Ibu. Punya sikat gigi, punya gelas kumur, punya pasta gigi, punya cermin, air kumur, bawa, sudah, ajarin anak-anak. Sederhana saja, ya, tidak usah terlalu mahal-mahal, ya. Kalau mau supaya anak terampil mewarna, skill, ya, soft skillnya dia adalah dia harus bisa mewarna sehingga lentur tangannya, ya. Di sekarang kita punya media terlalu banyak, ya. Di media-media sosial banyak ada bagaimana kita bisa mendownload gambar-gambar yang kosong yang belum diwarna, kemudian kita print out, fotokopi, bawa kasih anak-anak pensil warna yang cukup, yang murah saja, yang satu kotak yang 3.500 sampai 5.000. Buat itu supaya dia belajar mewarna. Karena anak-anak PAUD ini sebenarnya belum boleh secara kurikulum. Mana Pak Guru? Ada ibu-ibu playgroup apa? Klub pengelola? Sudah harus ajar baca tulis atau belum? Belum boleh. Ya, anak usia dini tidak diperkenalkan dengan ya, ini ada ibu guru yang sudah pengalaman, sudah sampai purna bakti. Ya, jadi yang sebenarnya aturan pendidikan itu anak mulai belajar baca di kelas 1. Tetapi karena di kota-kota besar itu biasa anak-anak TK sudah mahir membaca, ya. Jadi dia TK besar saja dia sudah lancar baca koran, ya. Itu nilai lebih mereka, silakan. Tetapi secara aturan huruf dan angka boleh diperkenalkan, tetapi belajar membaca pada saat anak SD kelas 1. Jadi kelompok bermain PAUD ini adalah kelompok bermain. Di situ kita mengajak anak-anak untuk dia berkreasi setinggi-tingginya. Karena itu selain ada di dalam kelas, anak juga harus ada di luar untuk bermain. Ya. Karena dengan bermain kita mengajarkan kepada anak untuk sportif, untuk jujur, mengakui kelebihan teman-temannya, bisa minta maaf kalau dia salah, belajar berbagi, itu kan sosial. Dia tidak menguasai satu permainan, tetapi ketika dia sudah cukup, dia kasih temannya untuk bermain. Nah, ini hal-hal kecil yang tadinya kita tidak sadari. Disitulah pendidikan anak usia dini sangat penting. Karena itu saya minta tolong, ini karena hari ini kita sudah ada pengukuhan Bunda PAUD, ibu-ibu desa, bersama ibu camat, saya titip. Tolong kita membantu pengelola PAUD untuk mendidik anak-anak PAUD kita yang
berkualitas. Istilah sekarang dari Dirjen PAUD yang holistik integratif. Jadi tidak hanya diajarkan mengenal huruf dan mengenal angka, tetapi juga secara keseluruhan, mental, fisik, mental, dan emosionalnya, etikanya, ini semua harus digabungkan jadi satu. Tidak usah berpikir yang mahal-mahal, ya. Apa yang kita lakukan di rumah itu kita transfer kepada murid-murid kita. Kemudian mungkin ada satu hal saya mau sampaikan juga, apabila pengelolanya adalah tamatan SMA, ini sebenarnya bukan kompetensinya, ya. Sebaiknya kalau bisa dari ada yang basicnya guru, ya, sarjana pendidikan atau tenaga SMA yang sudah mendapat pelatihan tambahan untuk menjadi seorang guru. Karena di SMA tidak diajarkan untuk mengajar anak-anak, ya. Jadi kalau bisa yang memang pengelolanya SMA harus ada tambahan pendidikan yang menjurus menjadi seorang guru. Kalau tidak, kita tidak bisa memaksakan untuk mendapatkan hasil pendidikan yang baik. Ini boleh tahu pengelolanya tamatan apa? Sudah pernah dapat pelatihan? Sudah. Berapa kali dapat pelatihan? Baru 1 kali mau ikut pelatihan tingkat menengah belum. Belum, baru dasarnya. Ya, tingkat dasar. Ya, nanti ini kan sekarang banyak-banyak ada pelatihan ya Pak di pendidikan. Bagaimana, adakah fasilitas atau kesempatan untuk ada pelatihan? Ada. Tolong nanti diinformasikan ke saya Pak ya. Nanti saya minta tolong dinas terkait ini dengan Ibu Selin, beliau kabit PAUD-nya, supaya kalau bisa ada pelatihan untuk guru-guru PAUD. Karena kalau tidak ada pelatihan, kita kalau guru tidak ada kreativitas, bagaimana kita mengajarkan kepada anak untuk berkreasi? Ya, jadi coba anak-anak kecil nanti coba diajarkan juga ada kegiatan ekstrakurikuler permainan tradisional. Jangan lupa, ya, main karet, main apa lagi itu? Congklak. Itu sebenarnya dia belajar untuk menghitung. Ya, tidak usah belajar angka 1, 2, 3 dulu dan seterusnya, tapi dia belajar menghitung dengan main congklak. Dia tahu bahwa kalau dia jalan sampai di sini dia akan mati. Bagaimana supaya tidak mati di sini? Ini kan kreativitas, hal kecil sederhana, ya. Main lompat apa itu namanya? Nah, sikidoka. Itu juga. Itu dia lempar batu, bagaimana dia terampil dalam mengukur itu supaya tidak lewat garis. Ya. Anak-anak kita sekarang pegangannya mama supaya tidak repot, anak menangis kasih HP supaya mama tidak repot, ya kan? Pagi-pagi anak menangis minta sarapan, mama kasih HP. Jadi kita sebenarnya mau supaya canggih, tetapi salah, ya kan? Anak boleh pegang HP karena sekarang zaman IT, ya, zaman teknologi, tetapi itu bukan satu-satunya, ya. Karena sudah terbukti juga bahwa HP juga bisa menjerumuskan, ya, bukan menjerumuskan anak-anak saja, tetapi juga menjerumuskan orang dewasa. Ya, bapak-bapak lagi dinas luar, mama tanya bapak ada di mana? Oh, saya ada di hotel. Tetapi bapak ada di tempat lain, di karaoke mungkin. Ini sebenarnya HP ini alat untuk tipu juga, iya kan? Dia di sana mama sayang ada di mana, atau di sana ada sayang lain lagi yang itu. HP ini alat untuk tipu sebenarnya. Tetapi kalau kita mau gunakan dengan baik, ini adalah alat komunikasi yang sangat canggih, alat informasi yang sangat canggih. Apapun yang kita minta di HP, di Google, dia kasih kita jawabannya. Ya, jadi itu beberapa hal yang kita harus perhatikan dalam rangka pendidikan anak-anak kita. Ya, ini mama-mama, kenapa ditekankan kepada ibu-ibu? Karena ibu ini adalah key person, kunci di dalam rumah.
Kalau ibu tidak ada, rumah kacau, ya kan? Kalau ibu tidak ada, rumah dingin katanya, ya. Jadi kita lihat sehari-hari anak tidak pernah minta makan kepada bapak. Apalagi Pak Camat sibuk, mana anak mau minta makan di bapak? Tidak ada tuh Pak Camat ya. Nah, tapi minta pasti di mama, biar mama sibuk. Anak pasti minta mama saya lapar. Tidak pernah bilang bapak saya lapar, ya. Mama saya mengantuk. Jadi seperti itu. Karena itu mengapa ibu yang menjadi kunci di dalam keluarga? Ya karena itu memang sudah takdirnya ibu harus menjadi ibu rumah tangga. Tidak ada bapak rumah tangga. Ya, jadi itu beberapa hal yang mau saya sampaikan. Saya tidak akan memperpanjang kata lagi karena sudah cukup siang. Saya kembalikan waktunya kepada MC. Sekali lagi salam sehat dan salam selamat siang untuk kita semua.